Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan dongwua yang berjudul Raksasa Street. Sedikit sinopsis, dongwua ini menceritakan sebuah area bernama Raksasa Street. Sebuah tempat di mana roh dan manusia hidup berdampingan. Tak semua manusia bisa masuk ke Requiem Street. Hanya pengguna jiwa langka dan roh yang bisa masuk. Udah penasaran kan sama alur cerita lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh full season. Let's go! Di suatu hari dalam perjalanan mengikuti wawancara kerja, Xiangling bertemu dengan seorang pria bernama Guifu Santong. Ia menerima kartu nama Guifu dan mengetahui profesinya sebagai peramal. Xiangling yang tak mempercayai hal tersebut, memilih membuang kartu nama tersebut. Ia berniat menyeberang jalan namun tiba-tiba sebuah motor melaju kencang dan menabraknya. Cao Yanbing memberitahu bahwa lampu lalu lintas menunjukkan warna merah untuk pejalan kaki. Ia menuntut Xiangling mengganti makanan yang sedang diantaranya. Xiangling kesal dan mengeluh bahwa kesialan tersebut adalah akibat pertemuannya dengan Guifu. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Cao Yanbing, Xiangling kembali melanjutkan perjalanannya. Selama melakukan sejumlah wawancara kerja, respon yang didapat Xiangling sangat tidak memuaskan. Di rumah, Xiangling yang mulai putus asa, kembali bersemangat saat menerima sebuah pesan panggilan wawancara kerja. Ia bergegas berganti pakaian dan menuju lokasi yang membawanya ke sebuah jalan menyeramkan bernama Raksasa Street. 本姑娘还是挺抢手的嘛！哎，应聘上了，应该就在附近了。罗刹街。 Xiangling menyadari keanehan perusahaan yang memanggilnya wawancara pada tengah malam dan menduga perusahaan tersebut berkaitan dengan perdagangan manusia. Ia memutuskan pulang, tetapi panik begitu menyadari dirinya tersesat dan diserang oleh segerombolan iblis. Xiangling berusaha melepaskan diri dari cengkeraman para iblis dan diselamatkan oleh Cao Yanbing yang datang bersama Cao Xuanliang. Sementara Cao Yanbing bertarung dengan iblis-iblis tersebut, Xuanliang duduk di samping Xiangling, memberitahu bahwa tempat itu adalah Requiem Street yang merupakan tempat untuk menahan roh orang yang meninggal dan terhubung dengan dunia manusia. Xuanliang menjelaskan setiap jalan Requiem memiliki penjaga yang disebut Jenderal Requiem, dan Yanbing adalah jenderal dari Raksasa Street. Xiangling terkejut ketika mengenali suara Yanbing sebagai kurir yang menabraknya. Yanbing menghentikan ocehan Xiangling dan kembali melanjutkan pertarungannya. Meski sempat terkena serangan yang sangat brutal, Yanbing berhasil mengalahkan pemimpin iblis yang berniat mengambil alih Raksasa Street dengan memanggil pelindung rohnya yang bernama Suju. Di masa lalu, Xuanliang kecil duduk di luar rumah menunggu kelahiran adiknya. Saat tangisan bayi terdengar, ayahnya mengatakan bahwa putra kedua mereka tidak memiliki pelindung roh. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkannya dan menganggap Yanbing akan menjalani kehidupan normal. Yanbing kemudian masuk, melihat bayi kecil yang langsung membuatnya jatuh cinta. Ayahnya mengatakan mulai sekarang Xuanling adalah seorang kakak dan harus melindungi adiknya. Di suatu malam, ayah dan ibu Xuanling menerima surat dari kepolisian dan memutuskan untuk pergi. Ibu Xuanling mengkhawatirkan kedua putranya, namun suaminya mengatakan bahwa mereka akan kembali sebelum fajar. Akan tetapi hingga pagi datang, mereka masih belum kembali dan Xuanling mencoba menenangkan Yanbing yang menangis dan membuatkannya susu. Beberapa hari berlalu, ayah dan ibunya tak kunjung pulang. Sementara persediaan susu Xuanling telah habis. Meski begitu, Xuanling tetap percaya bahwa ayah dan ibunya akan segera kembali karena mereka adalah keluarga. Di luar rumah, Xuanling melihat Tu Tianyou yang mengklaim dirinya sebagai pemilik baru dari Raksasa Street. Ia memanggil roh penjaganya yang bernama Yan King dan memerintahkannya untuk menyingkirkan Xuanling. Xuanling terkejut saat mengetahui Tianyou rupanya mengenal ayah ibunya. Ia menanyakan keberadaan mereka dan diberitahu bahwa keduanya meninggalkan Raksasa Street lalu menghilang tanpa jejak.
Xuan Ling menepis hal tersebut dan menyatakan bahwa ayah ibunya pasti akan kembali. Namun Tian Yu menyatakan bahwa Xuan Ling adalah beban untuk orang tuanya dan diabaikan oleh mereka. Xuan Ling panik ketika mendengar tangisan adiknya. Yan Qing mengambil Yan Bing dan memberitahu bahwa anak itu tidak memiliki pelindung roh dan hanya manusia biasa. Xuan Ling memohon agar mereka tak membuang adiknya. Namun ia tidak berdaya ketika Yan Bing dibawa pergi oleh keduanya. 爸爸妈妈一定会回来的，爸爸才不会扔下罗刹节不管。也让这里的亡灵们明白，凡人没。 Sementara itu, Tian Yu dan Yan Qing berniat membuang Yan Bing keluar dari Requiem Street. Xuan Ling kemudian datang merebut Yan Bing kembali. Tian Yu terkejut ketika mengetahui Xuan Ling membakar rumahnya sendiri agar bisa meloloskan diri. Tian Yu menyatakan jika mereka keluar dari Requiem Street dan pergi ke dunia manusia, keduanya tidak akan dapat bertahan hidup. Xuan Ling mengusir kekuatannya dan memutuskan melompati pembatas keluar dari Requiem Street. Xia Ling terbangun dan merasa lega bahwa semua hal menyeramkan yang dialaminya adalah mimpi. Namun begitu melihat Yan Bing dan Xuan Ling, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kenyataan. Karena Xia Ling telah melompati pembatas dan masuk ke tempat yang tak seharusnya dimasuki manusia, Yan Bing berniat menghapus ingatannya agar tak menimbulkan masalah. Xuan Ling menemukan kartu nama Gui Fu Santong dalam tas Yan Ling dan memberinya kepada Yan Bing. Xia Ling menunjukkan pesan wawancara kerja yang membuatnya berakhir di Requiem Street. Yan Bing mengetahui bahwa pesan tersebut dikirim oleh Gui Fu. Di perjalanan mengantar Xia Ling kembali ke dunia manusia, Yan Bing menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Requiem Street. Xia Ling menanyakan tentang monster yang dipanggil Yan Bing dalam pertarungan sebelumnya. Ia terkejut saat Su Chu muncul dengan menaiki kuda raksasa di sebelahnya. Yan Bing menjelaskan bahwa Su Chu adalah pelindung rohnya yang merupakan panglima dari Cao Cao di era 3 kerajaan. Tiba-tiba motor yang dikendarai Yan Bing berhenti dan Xia Ling panik melihat gerombolan roh jahat yang menyerang mereka. Yan Bing memperingatkan Xia Ling untuk berpegangan dan membawa motornya melaju kencang. Ia menabrak para roh jahat dan berbelok tajam ke gang sempit. 这等级没有意义，只要赢就好。 Setelah menuruni anak tangga dan menembus dinding, akhirnya Yan Bing tiba di dunia manusia dan menurunkan gadis itu. Xia Ling kesal saat Yan Bing meminta bayaran 10 yen untuk pengantarannya. Ia teringat dengan Gui Fu dan menduga pria itu adalah salah satu jenderal Requiem Street. Yan Bing menepis hal tersebut dan menjelaskan bahwa Gui Fu dikirim ke dunia manusia oleh petugas polisi untuk menemukan pemilik roh hebat dan membawanya ke Ghost Dome. Xia Ling menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik roh. Yan Bing membuat tulisan di tangannya yang hanya bisa dibaca oleh Xia Ling dan memberitahu bahwa gadis itu memiliki kekuatan psikis. Ia yakin Xia Ling juga memiliki pelindung roh level tinggi dan memperingatkannya untuk tidak memasuki raksasa street lagi. Di masa lalu, Xuan Ling kecil mencuri roti untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Salah satu pekerja di toko tersebut kesal mengingat bocah itu sudah berkali-kali mencuri roti dan ingin menangkapnya. Namun seorang pekerja lain yang bernama Ata menahannya dan membiarkan Xuan Ling pergi. Di kolong jembatan raksasa street, Xuan Ling yang sedang merawat Yan Bing panik saat melihat Ata mendatanginya. Ata menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk mengantarkan roti untuk Xuan Ling. Ia menanyakan keberadaan orang tua Xuan Ling dan diberitahu bahwa keduanya pergi jalan-jalan. Ata menganggap ayah ibu anak-anak itu menelantarkan mereka. Tetapi Xuan Ling membantahnya dan menegaskan bahwa ayah ibunya akan kembali. 我觉得拿走别人不要的东西，可是你连他们去了什么地方都不知道，出远门了。是不要你们了吧？ Ata yang prihatin dengan kondisi kedua bocah itu memberitahu tentang suatu tempat di mana keduanya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia mengatakan jika Xuan Ling tertarik, dia bisa datang menemuinya. Berhari-hari setelah itu, Xuan Ling melalui kehidupan menyulitkan untuk bertahan hidup dengan adiknya. Hingga Yan Bing tiba-tiba jatuh sakit
dan dirinya datang meminta Ata mengantarkan tempat yang pernah diceritakannya. Setibanya di suatu rumah, Xuanling dimandikan oleh seorang wanita dan diberikan makanan serta pakaian. Ia menanyakan keberadaan adiknya dan mendengar pembicaraan Ata dengan seorang pria. Xuanling terkejut saat menyadari bahwa Ata ternyata menjualnya. Dan karena Yan Bing dalam keadaan sakit, mereka membuangnya ke tempat sampah dan berniat membiarkan bayi itu mati kedinginan. Xuanling disiksa dan diberitahu jika dia menurut orang-orang itu akan memberinya keluarga baru. Namun Xuanling menolak dan mengeluarkan roh penjaganya yang bernama Yi Jin untuk memberi mereka pelajaran. Ia kemudian mendatangi Ata dan merebut uang yang didapat dari hasil menjualnya. Xuanling membawa Yan Bing ke klinik, memberikan uang tersebut sebagai bayaran dan meminta dokter menyembuhkan adiknya. 动不了了！ 不要，爸爸，妈妈，我的弟弟。 Kembali ke masa depan, Xialing yang sedang mandi memikirkan kata-kata Yan Bing bahwa dirinya memiliki pelindung roh yang dapat membantunya melakukan apa saja. Penasaran dengan hal tersebut, ia mencoba memanggilnya berkali-kali. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Xialing berniat pergi ke Ruikum Street untuk menemui Yan Bing dan memintanya untuk mengajarinya cara memanggil pelindung roh. Namun begitu teringat dengan peringatan Yan Bing dan roh jahat yang menyerangnya, Xialing mengurungkan niat tersebut. Keesokan harinya Xialing pergi untuk melakukan wawancara kerja. Ia senang mengetahui dirinya akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Di rumah Xialing melihat kartu nama Guifu dan membuangnya keluar jendela. Ia berdiri di depan cermin dan mencoba memperkenalkan diri kepada rekan-rekan barunya di tempat kerja. Namun tiba-tiba sesosok robot muncul dan mencekiknya. Xialing meronta-ronta dan mencoba meminta tolong. Guifu kemudian datang menghancurkan kepala robot tersebut dan menyelamatkannya. Guifu mengatakan kali ini Xialing memiliki keberuntungan buruk. Xialing tak memahami kata-kata tersebut. Meminta Guifu memberinya penjelasan. Ia terkejut saat mengetahui tentang organisasi kerajaan yang berencana menangkapnya. Xialing yakin Guifu pasti salah orang. Namun Guifu mengungkapkan bahwa organisasi kerajaan mengincar Xialing karena menginginkan roh penjaganya. Xialing menganggap semua yang dikatakan Guifu hanya omong kosong. Mengingat dirinya bahkan tidak bisa melihat roh penjaganya. Saat sejumlah robot kembali muncul, Guifu menyuruh Xialing bergegas pergi. Tetapi beberapa robot yang mengejarnya membuat Xialing berakhir di atap gedung dan dikepung. Guifu bergegas menyusulnya, mendorong Xialing jatuh dan saat mendarat di lift pembersih gedung, ia mengirim lift tersebut turun dan menyuruhnya pergi ke raksasa street untuk berlindung. Xialing berlari dan memikirkan hal yang diinginkannya sebagai manusia normal. Namun tiba-tiba semuanya dikacaukan dengan hal-hal tak masuk akal yang terjadi pada hidupnya. Sebuah truk kontainer melaju kencang ke arah Xialing. Orang-orang mendadak heboh melihat Xialing tak terluka sedikit pun. Sementara truk bahkan terpental hingga terbalik. Di masa lalu, seorang pria datang dengan wajah babak belur ke kantor polisi. Ia menjelaskan tentang kejadian di mana dirinya berniat mengambil dompet seorang anak kecil, namun mengubahnya menjadi cerita di mana dirinya hanya berniat membantu anak tersebut menyeberang jalan. Tetapi Xuanling dan Yan Bing datang dan memanggil Eugene untuk memberinya pelajaran. Di kolong jembatan, Yan Bing menghitung uang yang diberikan anak yang telah mereka selamatkan sebagai imbalan. Xuanling memanggil Yan Bing dan membaringkannya di atas pangkuan sambil menyanyikan sebuah lagu. Yan Bing menanyakan tentang orang tua mereka dan berharap dirinya bisa pulang. Xuanling memberitahu dengan kekuatannya ia bisa membawa Yan Bing kembali ke raksasa street. Eugene memastikan hal tersebut dan Xuanling mengungkapkan bahwa ayah ibunya kemungkinan sudah pulang dan tidak mengetahui tentang mereka yang pergi ke dunia manusia. Setelah memasuki pembatas Requiem Street,
Xuanling terkejut mendapati tempat tersebut sangat berbeda dengan 4 tahun lalu sebelum dirinya pergi. Tiba-tiba roh jahat muncul dan menyerang mereka. Eugene membantu melindungi keduanya, dan saat Xuanling mengeluarkan kekuatannya, roh-roh manusia yang ada di tempat itu mengiranya sebagai Jenderal Cao. Namun mereka langsung kecewa begitu menyadari yang dilihat hanya seorang anak kecil. Beberapa saat kemudian, Tian Yu muncul dengan membawa pasukan roh jahat. Ia memperhatikan Xuanling dan melihat roh penjaga yang berada di dekatnya. Tian Yu tidak sadar ia menangkap Xuanling dan membawanya ke Guifu, lalu mendapat hadiah besar. Eugene memperingatkan Xuanling bahwa Tian Yu memiliki kekuatan psikis yang sangat besar. Tian Yu kemudian memanggil roh penjaganya dan memerintahkan Yan Qing untuk memberi Xuanling pelajaran. Eugene melesat bertarung menghadapi Yan Qing. Namun perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar, dan Eugene dikalahkan dalam sekejap. Tian Yu memberitahu tentang pesan psikis yang dikeluarkan oleh Chontables, di mana mereka mencari seorang bernama Huang Fu Longdou yang dicurigai telah membunuh ayah ibu Xuanling. Tian Yu menangkap Xuanling dan membawanya kepada Guifu. Sementara itu Yan Bing diselamatkan oleh seorang roh perempuan bernama Xiao Rou dan dibawa ke tempat persembunyian. Tian Yu yang mengetahui bahwa Yan Bing tidak memiliki kekuatan psikis, meyakini bahwa bocah itu masih ada di Requiem Street dan memerintahkan Yan Qing untuk mencarinya. Guifu dan Xialing akhirnya sampai di rumah Yan Bing. Xuanling mempersilahkan keduanya masuk dan memberitahu bahwa Yan Bing sedang pergi mengantarkan makanan. Saat Yan Bing kembali, Guifu mengajaknya berbicara tentang Xialing. Ia meminta Yan Bing mengajari gadis itu cara memanggil roh penjaga. Sementara itu, Xuan Liang mengajak Xialing melihat pohon pagoda keramat yang berada di halaman rumah. Ia menunjukkan namanya yang nama Yan Bing yang tergantung di dahan pohon. Xialing juga bisa melihat gantungan nama-nama lain yang merupakan leluhur keluarga Cao. Yan Bing mengatakan raksasa street bukan tempat belajar dan menyarankan Guifu membawa Xialing ke pulau kematian. Namun ia ingat, Guifu tidak bisa membawa gadis itu mengingat tempat tersebut hanya menerima anak-anak. Xialing mendengar Yan Bing menyebutnya perempuan tua. Ia mengamuk dan saat keduanya berdebat, Guifu memisahkan mereka. Guifu meminta Yan Bing mengizinkan Xialing tinggal di raksasa street untuk sementara waktu. Mengingat gadis itu sedang dikejar oleh organisasi kerajaan. Yan Bing tidak keberatan, namun dengan syarat Xialing harus menjadi pembantunya dan mengurus semua pekerjaan rumah. Keesokan harinya setelah Xialing menyelesaikan semua pekerjaan, Yan Bing menyuruh gadis itu menggantikannya sebagai kurir pengantaran. Xialing kesal dan saat Yan Bing memintanya membayar 100 yuan untuk biaya tinggal di rumahnya, ia memberinya 200 yuan. Dan membuat laki-laki itu berbalik menjadi pelayannya. 成交。为什么躲进山里？现在的我。 Di hari berikutnya, Guifu datang memberitahu bahwa alasan organisasi kerajaan memburu Xialing karena ingin mendapatkan eliksir pembangkitan yang dimiliki roh penjaga gadis itu. Yan Bing mengetahui eliksir tersebut memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Keesokan paginya, Xialing membunyikan lonceng untuk memanggil Yan Bing datang. Namun ia kesal mengetahui pelayannya tidak kunjung datang. Saat Xialing menghampiri Yan Bing yang sedang berdiri di depan pohon pagoda keramat, laki-laki itu menyuruhnya bersiap memulai latihan. Di masa lalu, Guifu membawa Xuan Liang ke pulau kematian, di mana dia akan dilatih bersama anak-anak lain untuk dipilih menjadi Jenderal Requiem. Namun jika sampai 18 tahun, latihan tidak membuahkan hasil ingatannya akan dihapus, kekuatan psikisnya akan dihilangkan dan dikembalikan ke dunia manusia. Malam harinya saat Xuan Liang ditindas oleh beberapa murid, ia berniat memanggil Eugene. Tetapi dirinya diberitahu bahwa pulau tersebut dikelilingi oleh batu pengunci roh, yang membuatnya tidak dapat memanggil roh penjaga.
Murid-murid itu kembali menendangi Xuan Liang hingga babak belur. Liu Yuchen kemudian muncul memanggil penjaga rohnya datang. Ketika murid itu langsung ketakutan, dia memilih melarikan diri. Xuan Liang menyatakan bahwa dirinya tidak butuh bantuan dan dapat mengurus masalahnya sendiri. Ia menanyakan bagaimana Yuchen dapat memanggil roh penjaganya. Yuchen tidak menjawab dan menawarkan bantuan jika Xuan Liang ingin pergi dari pulau tersebut. Yuchen mengajak Xuan Liang memanjat menara dan memberitahu alasannya bisa mengeluarkan roh penjaga di tempat itu. Karena memiliki tubuh pejuang, di mana dirinya mempunyai roh penjaga lebih dari satu. Yuchen menanyakan alasan Xuan Liang ingin pergi dari pulau kematian. Yan Bing menjelaskan dirinya harus pergi untuk menyelamatkan adiknya. Saat aksi keduanya diketahui beberapa penjaga, Yuchen menyuruhnya bergegas. Sesampainya di atap menara, Yuchen menyuruh Xuan Liang melompat. Ia menjelaskan dugaannya bahwa pulau kematian berada dalam posisi terbalik. Dan jika Xuan Liang mencapai dasar lautan yang mengelilingi pulau, dia akan berhasil keluar dari tempat tersebut. Meski demikian, karena semua itu hanya spekulasi saja, Xuan Liang akan mati jika dugaannya salah. Xuan Liang mengambil resiko tersebut dan menjeburkan dirinya. Ia berusaha menahan napas dan ketika mencapai dasar, Xuan Liang mendapati dirinya berada di atas permukaan air. 这样高的地方，也就是说，是自死魂岛存在以来第一次逃。 Kembali ke masa kini, Xia Ling menjalani latihannya dengan menahan napas di air. Mendaki jalan menanjak dengan membawa beban, dan sejumlah latihan yang membuatnya ambyar. Di hari berikutnya, Xia Ling mengeluhkan tentang latihan tersebut yang membuat tubuhnya kesakitan. Xuan Liang menyemangati Xia Ling dan mengatakan, meski kakaknya sedikit keras, semua itu demi kebaikannya. Xia Ling memperhatikan lengannya yang berotot akibat latihan yang dijalaninya dan khawatir dirinya tidak akan menarik lagi. Ia meragukan latihan yang diberikan Yan Bing. Namun Xia Ling meyakinkan bahwa Yan Bing mengikuti paduan yang ada di buku kungfu. Akan tetapi buku yang ditunjukkan Xuan Liang rupanya buku komik. Dan dirinya memprotes hal tersebut kepada Gui Fu. Xia Ling mengklaim bahwa Yan Bing hanya mengerjainya. Gui Fu mengatakan bahwa setiap jenderal Requiem memiliki cara masing-masing untuk melatih. Ia menolak permintaan Xia Ling yang ingin ikut dengannya karena dirinya sibuk mengejar penjahat. Yan Bing menanyakan tentang penjahat tersebut dan terkejut saat mendengar nama Huang Fu Longdou. Malamnya Xia Ling memikirkan kata-kata Yan Bing yang sangat mengganggunya. Ia melihat ke jendela dan mendapati asap di kejauhan. Xia Ling bergegas keluar menemui Xuan Liang dan Yan Bing. Xuan Liang memberitahu bahwa asap tersebut adalah ular roh jahat. Ia mengajak Xia Ling ikut bersama mereka, namun Yan Bing menolak. Di pertarungan, Yan Bing memanggil Su Chu dan bersama-sama mengalahkan para roh jahat. Xuan Liang menyadari belakangan ini roh jahat yang muncul di raksasa Street bertambah banyak. Yan Bing mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah campur tangan dari organisasi kerajaan. Sementara itu, Xia Ling yang memutuskan menyusul, melihat Yan Bing dan Su Chu bertarung bersama menghadapi para roh jahat. Xuan Liang yang menyadari keberadaan Xiao Ling mendekati gadis itu, ia menceritakan tentang kakaknya sambil bertarung melindungi Xia Ling dari para roh jahat yang mendekat. Xuan Liang mengatakan selama Xia Ling percaya pada dirinya sendiri dan memiliki kekuatan hati, dia bisa menjadi benar-benar kuat. Sekalipun dengan menggunakan gerakan yang ada di buku komik. Di masa lalu, para roh jahat yang bermunculan di Raksasa Street menjadi semakin kuat dan berkembang dengan sangat cepat. Tian Yu menyuruh mereka bertarung dan akan menjadikan yang terkuat sebagai pengikutnya. Saat salah satu roh jahat yang menjadi pemenang berniat menyerang Tian Yu, Yan King muncul dan langsung menghabisinya. Sementara di jalanan, para roh jahat yang menjadi bawahan Tian Yu menangkap sejumlah roh manusia yang bersembunyi. Di tempatnya Tian Yu mengamuk, mengetahui bahwa mereka semua masih tidak berhasil menemukan Yan Bing. Ia meyakini Yan Bing masih berada di Raksasa Street. Dan jika bocah tersebut mati,
Seharusnya pasukannya bisa menemukan mayatnya. Di hari yang berbeda, Tian Yu menemui sejumlah roh yang ditangkap pasukannya. Ia menanyakan tentang Yan Bing dan diberitahu bahwa anak itu bersembunyi di bangunan terbengkalai yang berada di selatan. Tian Yu segera mengutus salah satu roh jahat untuk pergi menangkapnya. Yan King menawarkan diri untuk membantu, namun Tian Yu memerintahkannya tetap berada di dekatnya. Sementara itu, Su Wanliang dan Yu Jin akhirnya tiba di Raksasa Street. Su Wanliang memperhatikan sekeliling dan menyadari bahwa Raksasa Street menjadi tempat yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Xiao Rou yang mencoba melindungi Yan Bing dikepung oleh sejumlah roh jahat. Melihat Xiao Rou ketakutan, Yan Bing memperingatkan roh jahat tersebut untuk menjauh. Ia mencoba meniru gerakan yang dilakukan Su Wanliang saat memanggil roh jahat. Namun saat tidak ada apapun yang terjadi, salah satu roh jahat mendorongnya hingga terjatuh. Roh jahat itu menangkap Yan Bing dan menyengkeram kepalanya. Tiba-tiba seseorang menyerangnya, dan roh jahat itu terkejut melihat Su Wanliang berdiri di hadapannya. Zhou将军说你不可能回来的。 Ia sedikit tidak percaya melihat Su Wanliang tampak baik-baik saja. Mengingat informasi yang didengarnya dari Tian Yu, anak itu seharusnya sudah mati di pulau kematian. Su Wanliang memanggil Yu Jin, meminta bantuannya untuk mengatasi masalah tersebut. Ia pergi menghampiri adiknya dan memeluk Yan Bing erat-erat. Yan Bing menangis lega akhirnya dapat bertemu kakaknya kembali. Ia berniat memperkenalkan Su Wanliang pada Xiao Rou yang selama ini melindunginya. Namun Yan Bing tertegun saat melihat Xiao Rou berubah menjadi roh jahat. Kembali ke masa kini, Xia Ling berteriak saat merasakan kemarahan roh penjaganya. Su Wanliang mengatakan roh penjaga muncul untuk melindungi tuannya dari sesuatu. Xia Ling teringat ketika dirinya selamat dari truk yang menabraknya. Ia merasa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Ia berniat pergi menanyakan hal tersebut kepada Yan Bing, namun Su Wanliang mengungkapkan bahwa kakaknya pergi untuk menangkap Huang Fu Longdou. Sementara itu, Yan Bing berkeliling sambil menunjukkan poster Huang Fu Longdou kepada orang-orang. Namun hingga hari beranjak gelap, dirinya tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaannya. Di rumah, Xia Ling mengungkapkan kekhawatirannya tentang organisasi kerajaan yang mengincarnya. Su Wanliang mengatakan Xia Ling tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, mengingat Raksasa Street memiliki pembatas yang tidak akan bisa ditembus oleh mereka. Tetapi tiba-tiba seekor laba-laba gunung raksasa yang dikirim oleh organisasi kerajaan muncul, menyerang keduanya. Su Wanliang melindungi Xia Ling dan memintanya bersembunyi di dalam rumah. Ia melancarkan serangan petir mengenai makhluk tersebut. Namun karena kulitnya yang sangat tebal, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Xia Ling terkejut ketika laba-laba tersebut menyemburkan jaring kawat berlian yang langsung menghancurkan dinding. Su Wanliang menebas jaring tersebut dengan thunder drill-nya dan mencoba menyerang makhluk itu dari jarak dekat. Laba-laba tersebut menghalaunya dan mengirim Su Wanliang terhempas membentur dinding. Xia Ling berlari berniat membantu Su Wanliang, namun dirinya malah tertangkap oleh jaring laba-laba. Su Wanliang melakukan gerakan pemanggil roh penjaga dan mendatangkan Tang Liuyu. Bersama dengan Tang Liuyu, Su Wanliang melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Xia Ling tertegun mengetahui bahwa Su Wanliang tidak memiliki roh penjaga namun memiliki kekuatan untuk memanggilnya. Di masa lalu, Xiao Rou yang telah berubah menjadi roh jahat berniat menyerang Yan Bing dan dihentikan oleh Yu Jin. Yan Bing memohon agar Su Wanliang memerintahkan Yu Jin untuk melepaskan Xiao Rou. Xiao Rou adalah orang yang menjaganya dan selalu menemaninya saat Su Wanliang tidak ada bersamanya. Su Wanliang yang tidak tega melihat adiknya menangis, memerintahkan Yu Jin untuk melepaskan Xiao Rou. Namun Xiao Rou yang telah kehilangan kesadaran diri sepenuhnya, sama sekali tak mengenali Yan Bing dan mencekiknya. Akhirnya dengan berat hati, Su Wanliang memerintahkan Yu Jin untuk menghabisi Xiao Rou.
Sementara itu Yan Qing membantu menggosok tubuh Tian Yu yang sedang berendam. Ia menanyakan alasan Yang Qing sangat terobsesi pada Yan Bing dan Suan Liang. Tian Yu mengungkapkan dirinya hanya ingin menunjukkan kepada keduanya tentang kekejaman dunia. Di sisi lain, Yan Bing membuat makam untuk menghargai kebaikan Xiaorou yang telah melindunginya dan menanamkan setangkai bunga di atas gundukan tersebut. Suan Liang menghapus air mata adiknya, namun Yan Bing menepisnya. Ia menyatakan kebenciannya pada Suan Liang dan Yu Jin yang telah melenyapkan roh Xiaorou. Meski dirinya tidak memiliki roh penjaga, Yan Bing bertekad akan menjadi kuat dan mengalahkan Yan Bing. Di kejauhan, Yan Qing yang mengamati keduanya kembali dan menghadap Tian Yu. Ia mengetahui bahwa kedua bocah itu telah keluar melalui pembatas sehingga dirinya tidak dapat mengejarnya. Sementara itu, Suan Liang mengajak Yan Bing pergi ke dunia manusia dan bersumpahkan kembali untuk merebut raksasa Street. Di kolong jembatan, keduanya mulai berlatih bersama untuk menjadi kuat. Setelah lelah latihan, Suan Liang membuatkan ramen untuk makan malam. Seiring berjalannya waktu, Yan Bing mulai ikut membantu Suan Liang mengalahkan beberapa penjahat yang menyerang warga. Kemudian di hari yang lain, Suan Liang memberikan adiknya komik. Dan ketika membacanya, Yan Bing malah menangis terbawa dengan ceritanya. Hari-hari terus berlanjut, dan keduanya berlatih tanpa henti. Suan Liang senang melihat kemampuan Yan Bing telah berkembang pesat. 他们要是还敢回来，因为这里 Kembali ke masa kini setelah pertarungan melawan laba-laba gunung berakhir, Xialing mengetahui bahwa penjaga roh yang dipanggil Suan Liang rupanya adalah robot yang dijalankan oleh Run dengan kekuatan psikis. Suan Liang menduga laba-laba yang datang memburu Xialing juga dijalankan dengan cara yang sama. Xialing mengungkapkan kekagumannya pada Suan Liang. Meski bocah itu bukan pemilik roh penjaga, Suan Liang mampu bertarung dengan sangat hebat. Xialing berharap bisa segera memanggil roh penjaga, mengingat dirinya tidak mungkin bergantung pada kakak adik itu selamanya. Suan Liang memberitahu robotnya hanya berguna apabila bertarung melawan roh jahat biasa, dan sangat berbeda dengan roh penjaga yang dapat berkembang bersama tuannya hingga tak terbatas. Keesokan harinya, Xialing menanyakan tentang roh penjaga kepada Guifu. Ia diberitahu roh penjaga dipanggil bukan hanya untuk bertarung dan memerlukan persetujuan. Xialing mengungkapkan, setiap kali dirinya mencoba berkomunikasi dengan roh penjaganya, ia selalu melihat wajah menakutkan yang dilihatnya dalam mimpi sejak kecil. Meski mencoba mengajaknya berbicara, sosok tersebut menolak mendengarkannya. Yan Bing kemudian bergabung dengan obrolan keduanya dan memberitahu tentang rencananya melipat gandakan latihan Xialing. Ia menjelaskan saat ini dirinya tidak punya banyak waktu dan harus memperkuat pembatas yang telah ditembus oleh laba-laba gunung. Keduanya kemudian memulai latihan, dan selama percobaan berulang kali, Xialing masih tidak bisa berhasil memanggil roh penjaganya. Ia mulai kesal menyadari dirinya harus melakukan gerakan memalukan itu tanpa henti. Xialing bertanya mengapa Yan Bing dapat memanggil roh penjaga tanpa melakukan gerakan. Yan Bing menjelaskan, hanya pemilik roh level tinggi yang ahli dalam menggunakan kekuatan psikis yang dapat memanggil roh penjaga tanpa perlu membuat gerakan. Ia teringat dengan kejadian saat Xialing selamat dari truk yang hampir menabraknya karena perlindungan dari roh penjaganya. Yan Bing memutuskan menggunakan cara lain dengan menempatkan Xialing dalam bahaya. Ia membawa gadis itu ke perbatasan raksasa Street tempat roh jahat menyerangnya. Saat Xialing berusaha melindungi diri dan tak berdaya, Suan Liang, Yan Bing, dan Guifu datang menyelamatkannya. Mereka mengetahui alasan Xialing tidak dapat memanggil roh penjaganya karena roh tersebut disegel dengan rantai hati. Kembali ke masa lalu, sekumpulan roh jahat menindas roh manusia yang sudah cukup lama berada di raksasa Street, namun masih tidak berubah menjadi roh jahat. Yan Bing kemudian datang menyerang roh jahat tersebut
dan menyuruh mereka memberitahu pada Tian Yu tentang kedatangannya. Dalam sekejap kabar tentang kembalinya putra Jenderal Cao tersebar ke penjuru raksasa Street dan disambut gembira oleh para roh yang mendengarnya. Tian Yu memerintah pasukan roh jahat untuk menangkap Yan Bing, dan ketika tiba di lokasi, ia terkejut mendapati seluruh pasukannya telah dikalahkan. Saat Tian Yu memanggil roh penjaganya, Suan Liang kemudian datang dan memanggil Yu Jin. Tian Yu terkejut mengetahui Suan Liang tidak perlu melakukan gerakan untuk memanggil roh penjaganya. Sementara Yu Jin dan Yan Qing bertarung, Suan Liang menyerang Tian Yu. Ia menyatakan raksasa Street adalah rumahnya dan menyuruh Tian Yu pergi. Tian Yu berusaha melancarkan serangan, namun semuanya dihindari oleh Suan Liang. Ia mulai kewalahan menghadapi bocah tersebut dan terkena serangan Suan Liang berkali-kali. 兵这么弱，就没有资格成为我家。滚出去！ Di pertarungan yang lain, Yan Qing juga telah dijatuhkan oleh Yu Jin sehingga Tian Yu harus menerima kekalahannya. Saat Yan Bing, Suan Liang, dan Yu Jin pergi, Tian Yu bertanya-tanya apa yang dilakukan kedua bocah itu selama 4 tahun terakhir hingga menjadi sangat kuat. Yan Qing memberitahu selama ini dirinya dan Tian Yu tidak pernah berlatih dengan sungguh-sungguh. Tian Yu kesal merasa disalahkan oleh Yan Qing dan menyatakan sebagai pemilik raksasa Street dirinya tidak perlu latihan apapun. Sementara itu Suan Liang dan Yan Qing melihat rumah mereka yang telah rusak dan pohon pagoda keramat tampak layu. Meski begitu keduanya senang melihat nama mereka masih tergantung di dahannya. Tiba-tiba Tian Yu yang menolak kekalahannya datang menemui mereka. Ia memakan cabang pohon pagoda keramat yang membuatnya mendapatkan kekuatan psikis sangat besar. Yu Jin yang menyadari pertarungan kali ini tidak akan mudah, melindungi keduanya dan meminta mereka bergegas pergi. 这种能量被纪灵人吸收了。 Kembali ke masa kini, Yan Bing dan Gui Fu membahas tentang cara melepaskan rantai hati Xialing. Gui Fu menyarankan agar Xialing memakan cabang pohon keramat untuk mendapatkan kekuatan psikis. Namun Yan Bing menolak saran tersebut. Dan mengingat saat ini dirinya telah selesai memperkuat pembatas. Ia memiliki waktu untuk melanjutkan latihan pada gadis itu. Xialing kemudian datang, menanyakan tentang pohon pagoda keramat yang mereka bicarakan. Yan Bing dan Gui Fu mengajak Xialing ke halaman dan menunjukkan pohon tersebut. Xialing senang dan tidak sabar ingin memakan cabangnya. Namun Yan Bing melarang Xialing mengambil jalan pintas dan menyuruhnya berusaha lebih keras. Malam harinya di kamar, Suan Liang dan Yan Bing membahas tentang pohon pagoda keramat. Suan Liang memahami alasan Yan Bing tidak ingin Xialing memakan cabang pohon tersebut. Mengingat kejadian di masa lalu yang membawa malapetaka. Namun ia merasa jika Xialing memakan cabang pohon tersebut, gadis itu dapat mengendalikan kekuatan yang didapatkannya. Sementara itu di halaman, Xialing duduk seorang diri dan dihampiri oleh Gui Fu. Ia mengungkapkan tentang ketidakberdayaannya dan merasa kesal menyadari dirinya yang selalu bergantung pada orang lain. Gui Fu mencoba menghibur gadis itu dan menyuruhnya memikirkan hal yang harus dilakukannya. Setelah Gui Fu pergi, Xialing memanjat pohon pagoda keramat berencana mengambil dahan dan memakannya. Ia tidak peduli jika dirinya dianggap mengambil jalan pintas. Namun Xialing teringat dengan semua hal yang telah terjadi dan kata-kata Yan Bing yang terngiang-ngiang. Menyadari jika dirinya benar-benar memakan cabang pohon tersebut sama saja dengan bergantung pada sesuatu. Akhirnya Xialing memutuskan turun dan mengurungkan niatnya. Tanpa sepengetahuan Xialing, rupanya dari dalam rumah Yan Bing dan Suan Liang memperhatikan gadis itu. Suan Liang memperhatikan Yan Bing tersenyum, senang dengan keputusan yang diambil Xialing. Namun tiba-tiba langit bergemuruh dan sebuah gerbang muncul di atas raksasa Street. Suan Liang, Yan Bing, Gui Fu, dan Xialing melihat Hellcamp yang datang membawa sekelompok robot assassin.
Kembali ke masa lalu, Yujin dan Xuanling terpental begitu terkena serangan dan diterjangkan Yan Qing. Menolak menyerah, keduanya berusaha bangkit dan bersama-sama bertarung melawan Yan Qing. Namun perbedaan kekuatan yang terlalu jauh membuat Zhuang Liang kewalahan dan terkena serangan berkali-kali. 你现在已经遍体鳞伤了。主公，你生下来就是机灵。 Tian Yu mencengkeram ke arah Zhuang Liang dan melemparnya. Saat Zhuang Liang mencoba berdiri, Tian Yu langsung menendangnya. Yujin yang juga tak berdaya menghadapi Yan Qing hanya bisa menyaksikan Zhuang Liang yang terus dihajar tanpa henti. 很拽吗？你主公，我也 Yan Bing kemudian datang melancarkan tendangan mengenai Tian Yu. Yujin langsung membawa keduanya kabur, menyadari mereka tidak akan dapat memenangkan pertarungan tersebut. Zhuang Liang senang hati melihat adiknya datang menyelamatkannya. Namun Yan Bing menyatakan ia hanya tidak ingin ada orang yang mengalahkan Zhuang Liang selain dirinya. Sementara itu, Tian Yu memerintahkan Yujin mengejar keduanya dan menghabisi mereka. Ia memberi cabang pohon pagoda keramat pada roh jahat untuk membuat mereka menjadi kuat. Yan Qing berniat menahan hal tersebut, khawatir jika para roh jahat menjadi tak terkendali. Tetapi Tian Yu menyatakan roh jahat tersebut tidak akan lebih kuat melampaui mereka. Di perbatasan raksasa Street, Yujin, Zhuang Liang, dan Yan Bing dihadang oleh roh jahat yang terlihat sangat kuat. Yujin menghadapi roh tersebut dan mengetahui bahwa Tian Yu memberikan cabang pagoda keramat pada roh jahat. Mereka melihat api membakar beberapa tempat di raksasa Street, dan para roh jahat menyerang roh biasa. Yujin mengungkapkan bahwa cabang pagoda keramat membuat mereka menjadi tak terkendali dan tidak bisa menahan keinginannya untuk terus membunuh. Zhuang Liang mengajak Yan Bing kembali ke dunia manusia. Ia menyadari dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun Yan Bing menolak dan bersikeras akan melindungi raksasa Street. Zhuang Liang teringat dengan kata-kata ayahnya dan menyatakan bahwa melindungi raksasa Street adalah tugasnya. Ia menggendong Yan Bing dan melemparnya keluar dari raksasa Street. Kembali ke masa kini, robot assassin yang dibawa Hellcamp menyerang para roh yang berada di raksasa Street. Sementara itu, Xialing diberitahu bahwa mereka yang datang adalah orang dari organisasi kerajaan. Yan Bing memanggil Su Chu, mengajaknya pergi untuk memperbaiki pembatas yang telah dihancurkan Hellcamp. Zhuang Liang berniat ikut, namun ia diminta tetap tinggal menjaga Xialing. Di pertarungan, Yan Bing bersama Su Chu menjatuhkan sejumlah robot assassin yang berdatangan. Ia melompat ke atap gedung dan melihat lubang di sisi lain. Yan Bing meminta Su Chu pergi memperbaiki pembatas, sementara dirinya akan mengatasi para robot assassin. Sementara itu, Xialing mengkhawatirkan Yan Bing dan meminta Gui Fu pergi untuk membantu. Gui Fu menyatakan bahwa Yan Bing tidak pernah meminta bantuan darinya. Xialing kesal dan menyatakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah ingin menjadi pemilik roh. Tetapi Gui Fu tetap membawanya ke tempat tersebut. Ia memperingatkan Gui Fu untuk tidak lari dari tanggung jawabnya. Zhuang Liang memperhatikan pembatas yang dirusak berada di 4 arah mata angin. Ia memprediksi arah pembatas yang akan ditembus dan memanggil Tang Liuyu untuk menghancurkannya. Xialing merasa tak berguna, menyadari dirinya memiliki roh penjaga, namun tidak dapat melakukan apapun dan hanya terus dilindungi. Yan Bing yang telah menyelesaikan pertarungan dan kembali membenarkan kata-kata gadis itu. Xialing kesal ketika laki-laki Yan Bing menyebutnya sebagai perempuan tua. Gui Fu mengolok-olok mereka sebagai kekasih yang sedang bertengkar, dan secara kompak keduanya langsung membantahnya. Ia mengingatkan tentang pembatas yang masih muncul di atas langit, meski organisasi kerajaan sudah berhenti mengirim pasukan robot asasinnya. Merasa janggal dengan Jenderal Requiem Street lain yang tak terlihat, Gui Fu memutuskan pergi memeriksanya.
Tiba-tiba keempat pembatas yang berada di atas langit menembakkan cahaya dan Yan Bing mendorong Xialing menjauh. 哎呀呀，这 Sesosok monster dengan kekuatan psikis yang sangat besar kemudian muncul berdiri di hadapan mereka. Kembali ke masa lalu, Yan Bing berusaha menembus pembatas untuk kembali ke raksasa Street. Namun karena dirinya tak memiliki kekuatan psikis, ia tidak bisa melakukan apapun. Ia menangis dan merasa marah pada Suang Liang yang mengeluarkannya begitu saja. Sementara itu, Suang Liang yang telah kehabisan tenaga, kewalahan menerima serangan dari para roh jahat tanpa henti. Begitu juga dengan Eugene yang tak berdaya menghadapi kekuatan roh jahat karena menjadi lebih kuat setelah memakan cabang pohon pagoda keramat. 主公， Meski Suang Liang berusaha keras untuk melawan, ia akhirnya dikalahkan dan dibawa ke tempat Tian Yu. Roh jahat yang membawanya meminta maaf karena tidak dapat menemukan Yan Bing. Tian Yu yang tak menerima permintaan maaf tersebut langsung menghabisi roh itu di tempat. Ia mencengkram keras Suang Liang dan menuntutnya memberitahu di mana Yan Bing berada. Saat Tian Yu berniat menghajar Suang Liang agar membuka mulut, Yan King menahannya dan menawarkan diri untuk menggantikannya. Ia memerintahkan Yan King membawa Suang Liang mendekat dan sekali lagi menuntutnya memberitahu keberadaan Yan Bing. Namun Suang Liang menyatakan adiknya berada di tempat yang aman, dan Tian Yu tidak akan pernah menemukannya di Raksasa Street. Yan King menyadari bahwa Yan Bing rupanya berada di dunia manusia. Mengetahui hal yang dipikirkan Tian Yu, Yan King mengingatkan tentang peraturan yang melarang roh memasuki dunia manusia. Namun Tian Yu tidak peduli dan menyatakan di Raksasa Street dirinya adalah peraturan itu sendiri. Sementara itu di luar pembatas Raksasa Street, Yan Bing yang masih menunggu Suan Liang diserang oleh roh jahat yang dikirim Tian Yu. Karena tidak dapat melihat wujud mereka, Yan Bing membuka saluran air dan ketika air menyembur ke udara, dirinya bisa mengetahui keberadaan para roh jahat. Di tempat Tian Yu, Yan King menyarankan tuannya untuk berhenti. Ia merasa pelajaran yang diberikan kepada Suang Liang sudah cukup. Tian Yu mengomentari kepedulian Yan King pada bocah-bocah itu. Namun Yan King menepis hal tersebut dan menyatakan bahwa mereka hanya anak-anak. Tiba-tiba Yan Bing muncul dengan membawa roh jahat yang dikalahkannya. Ia memperingatkan Suan Liang untuk tidak mati sebelum dikalahkan olehnya. Kembali ke masa kini, monster berkepala 3 itu menyerang Raksasa Street dan para roh yang berlarian dengan ketakutan di jalan. Yan Bing menyelamatkan roh perempuan yang hampir dihabisi monster tersebut dan menyuruhnya bergegas pergi ke tempat aman. Akibat dari situasi mencekam tersebut, para roh yang ketakutan mulai dikuasai emosi negatif dan berubah menjadi roh jahat. Yan Bing menyelamatkan roh wanita yang hampir diserang oleh roh jahat tersebut. Ia kemudian membuat sebuah lubang dan mengirim monster berkepala 3 keluar dari Raksasa Street. Mereka mendarat di suatu tempat dan Yan Bing bersiap kembali melanjutkan pertarungannya dengan monster tersebut. Sementara itu Suang Liang yang melindungi Xialing diserang oleh Helekem yang memperkenalkan dirinya sebagai kesatria 9 dari organisasi kerajaan. Helekem kagum dengan Xialing yang tak memiliki kekuatan psikis namun mampu menjaga pelindung roh. Ia memberitahu untuk mencapai pembatas Raksasa Street, dirinya harus menerobos 5 Requiem Street. Helekem mengungkapkan dirinya datang untuk menangkap Xialing. Suang Liang memperingatkan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Helekem menyentuh Xialing sedikit pun. Namun Helekem mengejek Suan Liang sebagai bocah dan menyatakan bahwa dirinya akan mengakhiri pertarungan tersebut dengan cepat. Di Cilian Street, Gui Fu melihat Zhou Chong yang merupakan Jenderal Requiem tempat tersebut dalam keadaan babak belur. Zhou Chong menjelaskan organisasi kerajaan berniat mengambil alih Requiem Street dan meminta Gui Fu melaporkan hal tersebut pada Ghost Dome. Gui Fu mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar hal tentang organisasi kerajaan. Ia memberitahu tentang hal lain yang harus dilakukannya dan pergi meninggalkan Zhou Chong begitu saja.
Di tempat lain, Yan Bing dan monster berkepala dua masih melanjutkan pertarungan dan saling menerjangkan serangan. 块头不小，打起来就一点章。 Kembali ke raksasa Street, Suang Liang memanggil Tang Liu untuk menghadapi Helkem. Namun Helkem yang mengetahui kekuatan robot tersebut sama sekali tak mempermasalahkannya. Ia menyatakan bahwa saat ini adalah era di mana Ghost Dome diatur oleh organisasi kerajaan. 不过，若你使用上，你已经用过此招了吧？哎，就要开始了。 Kembali ke masa lalu, Suang Liang bertanya mengapa Yan Bing malah kembali. Yan Bing menyatakan bahwa hanya dirinya yang boleh mengalahkan Suang Liang. Tian Yu tertawa merasa terhibur dengan keduanya dan tidak sabar ingin menghabisi Yan Bing. Keduanya kemudian bertarung dan saling menerjangkan pukulan. Yan Bing berjatuh berkali-kali dan berusaha bangkit meski semua serangannya meleset. 强的，何况你还只是个……果然，你没让我失望。以一个普通人来说，能 Tian Yu menyatakan tidak ada yang bisa mengalahkannya setelah dirinya memakan cabang pohon pagoda keramat. Ia mencengkeram kepala Yan Bing dan membanting bocah tersebut. Suang Liang memeriksa kondisi adiknya dan berniat membantunya bertarung. Namun Yan Bing memperingatkannya untuk tidak ikut campur dan menyatakan bahwa itu adalah kesempatannya untuk mengalahkan mereka sebagai para pemilik roh penjaga. Suang Liang dan Yan Bing kemudian sama-sama maju menyerang. Tendangan yang dilancarkan Yan Bing sukses mendarat mengenai wajah Tian Yu. Hal itu membuat Tian Yu mengamuk dan membalas serangan tersebut kepada keduanya sekaligus. 我可没让你送我。固执，行了。什么吃了灵怀之就力量大增？ Yan Bing yang masih dendam atas kematian Xiaoru mengklaim para pemilik roh pelindung sebagai sosok lemah. Tian Yu mencengkeram kepala Yan Bing dan menyuruhnya membuktikan kekuatannya dengan membunuh Suan Liang. Ia menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Yan Bing dan hanya menyisakan kebencian bocah itu kepada kakaknya. Suang Liang terkejut saat Yan Bing menendangnya dan benar-benar tidak mengenalinya. Yan Bing mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengingat hal mengerikan tentang Suan Liang. Tian Yu memberitahu Suang Liang adalah musuh yang sangat ingin Yan Bing bunuh. Yan Bing mengambil pedang yang dilemparkan Tian Yu dan menyerang Suan Liang. Sementara itu, Tian Yu memerintahkan Yan King untuk menghabisi Yu Jin agar tak mengganggu pertunjukan. Saat Yan King menarik busur dan bersiap menembaknya, Yu Jin menyatakan baik dirinya maupun Yan King sama-sama roh penjaga yang setia kepada tuannya. Ia mengakui kesetiaan Yan King, namun menyayangkan kesalahannya memilih tuan. Di sisi lain, Yan Bing mengajar Suang Liang yang sama sekali tak melawannya. Ia menghunuskan pedang dengan tekad menghabisi Suang Liang. Namun tiba-tiba air matanya mengalir tanpa sebab dan dirinya tidak mampu menusukkan pedang tersebut. 想要杀掉他， 那就动手杀！ 你是谁？ Kembali ke masa kini, Yan Bing dan Su Chu sedikit kewalahan menghadapi monster berkepala dua. Namun Yan Bing yakin monster tersebut pasti memiliki kelemahan. Ia mengajak Su Chu menyerang dari dua sisi dan menembakkan Yama canonnya. Yan Bing cukup terkesan mengetahui monster tersebut ternyata masih dapat bergerak setelah terkena serangannya. Wang, ha, Asya. Di raksasa Street, Suang Liang terkena serangan Helkem. Ia meyakinkan Xialing bahwa dirinya baik-baik saja dan memintanya pergi bersembunyi. Helkem melancarkan serangan yang dihalau oleh Suang Liang. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, ia tiba-tiba telah berpindah tempat dan menyerang Suang Liang dari belakang. Di pertarungan yang lain, Su Chu merasa aneh menyadari monster anjing yang mereka hadapi tidak pernah membuka mata, tetapi mampu menghindari serangan. Yan Bing menduga makhluk tersebut mengandalkan penciuman dan pendengarannya yang tajam.
Yan Bing dan Su Ju bekerja sama dan kembali maju melancarkan serangan demi serangan. 收了这家伙当坐骑，是皮肉对兽交的思维。 Meski monster tersebut berhasil dilukai, keduanya terkejut mengetahui bahwa makhluk itu dapat memulihkan tubuhnya dari luka dengan kekuatan psikisnya. Kembali ke raksasa Street, Xuan Liang berada pada posisi kurang menguntungkan saat menyadari peluru Tang Liuyu rusak akibat terkena serangan Hellcamp. Ia berusaha bertahan dari pukulan dan tendangan yang diterjangkan dan meminta Xialing memakan cabang pohon pagoda keramat. 一些保镖已经报废了，我也玩。夏玲姐姐，快去吃灵怀枝吧。 Yan Bing menduga jika Xialing memakan cabang pohon tersebut, dia akan dapat menghancurkan rantai hati yang menyegel roh penjaganya. Xialing bimbang mengingat Yan Bing melarang hal tersebut. Namun di sisi lain ia juga tidak bisa membiarkan Xuan Liang bertarung seorang diri. Xuan Liang mengatakan jika kakaknya mempermasalahkan hal tersebut, dirinya akan bertanggung jawab. Akhirnya Xialing mengambil dahan pohon pagoda keramat dan mencoba memakannya. Tiba-tiba kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Xialing, menghancurkan rantai hati dan mendatangkan roh penjaganya. Namun roh penjaga tersebut menghancurkan pohon pagoda keramat dan menghisap para roh yang ada di raksasa Street. Hellcamp memberitahu pohon tersebut adalah pembatas penting untuk memisahkan Ghost Dome dan Raccoon Street. Karena pohon tersebut telah dihancurkan, para roh akan tersedot ke Ghost Dome dan dunia manusia akan dilanda malapetaka. 夏玲姐姐，你什么情况啊？ Di masa lalu, Yan Bing menanyakan tentang isi kotak yang dibawa Eugene. Roh tersebut memberitahu kotak itu berisi segel dunia yang dipenuhi dengan kekuatan jahat. Yan Bing menyarankan Eugene memberikan kotak tersebut kepada Xuan Liang. Namun Eugene memberitahu untuk melakukannya Yan Bing harus menyerahkan hidupnya sebagai bayaran. Karena bagi pemilik kotak tersebut kekuatan yang didapatkannya adalah kutukan. Di waktu yang berbeda, Yan Bing yang tak bisa menusukkan pedangnya merasa bingung dengan air matanya yang terus mengalir. Xuan Liang memberitahu bahwa mereka adalah saudara. Namun Yan Bing merasa tidak memiliki masa lalu di mana dirinya memiliki seorang kakak. Ia hanya merasakan kebencian kepada Xuan Liang yang begitu mendalam. Xuan Liang memberitahu meski Yan Bing membencinya, mereka tetap saudara. Ia mengulurkan tangannya dan saat Yan Bing menggenggam tangan tersebut, air matanya seketika berhenti. Tiba-tiba Tian Yu mendorong Yan Bing dan secara tak sengaja pedang yang dipegangnya menusuk Xuan Liang. Yan Bing menahan tubuh Xuan Liang yang ambruk. Ia bingung meski tidak memiliki ingatan apapun tentang Xuan Liang, hatinya terasa sangat sakit. Yan Bing mendengar nyanyian yang bergema di kepalanya dan semua ingatannya tentang Xuan Liang kembali. Xuan Liang meminta maaf selama dirinya menjadi kakak Yan Bing. Dirinya selalu mengecewakannya. Ia berharap pada kehidupan berikutnya Yan Bing bisa menjadi kakaknya. Yan Bing menangis saat kakaknya tiba-tiba memejamkan mata dan tak bergerak. Tian Yu kesal dengan tangisan tersebut dan berniat mengejar Yan Bing. 太吵了，别哭了，这是。 Namun tiba-tiba kilat menyambar dan Eugene menyadari bahwa Yan Bing mewarisi tubuh pejuang. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Eugene membuka kotak yang selama ini dibawanya dan mengorbankan dirinya untuk memanggil roh penjaga yang tersegel di dalam Yama Kanon. Su Ju kemudian menunjukkan wujudnya dan setelah Eugene lenyap, dirinya bersama Yan Bing bertarung menghadapi Yan King dan Tian Yu. 没有遗憾。
Kembali ke masa kini, Xia Ling terkejut saat melihat Suang Lian ikut tertarik ke dalam lubang dari sisa pohon pagoda keramat yang hancur. Suan Liang meminta maaf karena selama ini menyembunyikan identitasnya sebagai roh. Xia Ling tidak peduli Suang Liang manusia atau roh. Ia berusaha menahan bocah tersebut agar tak terhisap ke Ghost Dome. Sementara itu Yan Bing tiba-tiba dipindahkan ke suatu tempat dan menyadari sesuatu yang tidak beres terjadi. Ia melihat Guifu dan terkejut saat mengetahui pria itu rupanya telah tewas 3 bulan yang lalu. Yan Bing menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan Guifu tentang kekacauan yang terjadi dan bergegas kembali. Di Raksasa Street, Xia Ling yang dijengkel Helekem agar Suang Lian terhisap ke dalam Ghost Dome menarik rambut pria itu untuk dijadikan pegangan. Namun Helekem menyerang mereka dan saat Suang Ling hampir terhisap, Yan Bing datang tepat waktu. 是你，可不少在那个没用的，我死都不会松手的！救命啊！你会让我松手？ Ia memeluk Suang Lian dan berjanji tidak akan membiarkan adiknya mengalami kematian untuk kedua kali. Yan Bing menanyakan apa yang terjadi dan Suang Lian menjelaskan semuanya. Helekem memanggil monster anjing berkepala 3 dan bersatu dengan makhluk tersebut. Yan Bing menyadari bahwa monster anjing itu rupanya adalah roh penjaga Helekem. Suju kemudian muncul dan bergabung ke pertarungan. Ia menghalau serangan Helekem dan diminta menangani roh penjaga Xia Ling yang masih mengamuk. Xia Ling khawatir saat serangan yang dilancarkan Helekem mengenai Yan Bing. Namun ketika asap serangan menghilang, ia terkejut melihat sesosok roh penjaga lain yang dipanggil Yan Bing datang ke medan pertarungan. 末将回来晚了。 你可不要小看人。 Helekem menyadari rupanya Yan Bing memiliki tubuh pejuang. Yan Bing meminta Dian Wei membantu Suju, sementara dirinya akan mengurus Helekem. Mengetahui bahwa Yan Bing memiliki 7 roh penjaga dengan kekuatan mengerikan, Helekem memutuskan mundur dan bersumpah akan membalas kekalahannya. Guifu Santong kemudian muncul, mengeluarkan segel untuk menghentikan lubang yang tercipta dari pohon pagoda keramat yang telah dihancurkan. Yan Bing memberitahu bahwa Guifu yang sebenarnya telah mati dan pria itu adalah orang yang membunuhnya. Dia sengaja membawa Xia Ling untuk mengeluarkan roh penjaganya agar menghancurkan pohon keramat. Saat fajar tiba, roh penjaga Xia Ling yang bernama Li Xuanyuan akhirnya berhenti mengamuk dan kembali ke wujud normal. Xia Ling meminta Xuanyuan memberikan eliksir yang akan digunakan untuk membangkitkan Suang Liang. Namun Xuanyuan menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan eliksir kepada seseorang beberapa tahun lalu. Suang Liang tidak mempermasalahkan hal tersebut dan merasa lega, karena dengan begitu organisasi kejahatan tidak akan mengincar Xia Ling lagi. Xia Ling mengatakan karena kekacauan tersebut disebabkan oleh roh penjaganya, dirinya akan mencari cara untuk memperbaiki pohon pagoda keramat. Di masa lalu pada pertarungan melawan Tian Yu, Yan Bing berhasil mengalahkannya dengan bantuan Suju. Kemudian Eugene yang kehilangan kekuatan psikisnya akhirnya lenyap. Yan Bing menolak menghabisi Tian Yu dan membuangnya ke dunia manusia. 7 hari kemudian setelah menunggu di tempat yang sama, Yan Bing akhirnya bertemu dengan roh Suan Liang. Sesuai dengan janjinya sebelum meninggal, kali ini Yan Bing lah yang akan menjadi kakak. Kembali ke masa kini, Yan Bing memutuskan menemani Xia Ling melakukan perjalanan untuk menemukan cara memperbaiki pohon pagoda keramat. Xia Ling menanyakan zirah yang dipakai Yan Bing, dan diberitahu bahwa itu adalah pakaian psikis yang dibuat oleh Suju untuk melindunginya. Xia Ling meminta Xuanyuan menciptakan pakaian psikis juga untuknya. Ia terkejut saat Xuanyuan tiba-tiba mengubah pakaiannya begitu saja di depan Yan Bing dan Suang Liang. Sebelum berangkat, Yan Bing menyerahkan rantai Jenderal Requiem kepada Suan Liang. Ia menyatakan mulai saat ini,
Suan Liang akan menggantikannya menjadi pelindung raksasa Street. Dan season 1 pun berakhir. Closing. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like kalau belum, subscribe juga sekalian, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.